Siapa sangka, perjalanan seorang gadis Rusia ke Indonesia bukan hanya membawa koper, tapi juga takdir. Ia bertemu bukan dengan pangeran berdasi, melainkan seorang pemuda sederhana, mantan tukang renovasi yang kini merakit harapannya sendiri. Dan dari perbedaan bahasa, budaya, hingga mimpi, tumbuhlah cinta yang tak pernah mereka duga. Anastasia, seorang wanita Rusia yang memutuskan backpacking ke Asia Tenggara, tak pernah membayangkan perjalanan itu akan membawanya ke sebuah desa kecil di Indonesia. Di sanalah ia bertemu Raka, pemuda sederhana yang pernah bekerja di Rusia sebagai tukang renovasi gedung. Anastasia Ivanovna, seorang wanita berusia 27 tahun asal Moskow, telah lama menyimpan hasrat untuk menjelajahi dunia di luar batas negaranya. Lahir dan besar di kota besar yang dingin, ia tumbuh sebagai pribadi mandiri dengan kecintaan pada seni, budaya, dan kisah manusia. Ia bekerja sebagai ilustrator lepas, yang membuatnya cukup fleksibel untuk bekerja dari mana saja. Di tengah tekanan kehidupan kota dan ritme yang melelahkan, ia merasa jenuh dan ingin mencari sesuatu yang lebih hidup. Awalnya, ia hanya merencanakan perjalanan singkat ke Asia Tenggara, tertarik dengan eksotisme alam dan keramahan masyarakatnya. Ia mengunjungi Thailand, Vietnam, dan Kamboja, namun hatinya belum sepenuhnya tergerak. Hingga akhirnya, ia memilih Indonesia, sebuah negara yang tak terlalu ia kenal, namun banyak direkomendasikan oleh sesama traveler karena keindahan alam dan keragaman budayanya. Ia tiba di Indonesia dengan ransel di punggung, hanya membawa pakaian secukupnya, kamera, dan buku sketsa. Niatnya sederhana, hidup lebih pelan, menikmati momen, dan merekam kisah-kisah yang ia temui dalam bentuk gambar. Bukannya menginap di kota besar seperti Jakarta atau Bali, ia justru tertarik pada pengalaman autentik di pedesaan. Ia memilih tinggal beberapa minggu di sebuah desa kecil yang asri, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di desa itu, waktu seakan berjalan lebih lambat. Udara segar, suara jangkrik di malam hari, senyum penduduk lokal yang tulus, semuanya membuatnya merasa tenang. Namun, di balik rasa damai itu, ada juga tantangan, kendala bahasa, perbedaan makanan, dan rasa asing yang tak bisa dihindari. Ia sering merasa canggung saat berinteraksi, namun tetap berusaha membuka hati dan belajar sedikit demi sedikit. Anastasia tidak tahu bahwa keputusan singkatnya untuk tinggal di desa ini akan membawanya pada pertemuan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya dan cara pandangnya tentang cinta, harapan, dan rumah. Hari itu, matahari bersinar terik di atas desa kecil tempat Anastasia menetap. Ia memutuskan untuk berjalan ke warung kopi lokal yang direkomendasikan oleh pemilik homestay tempat ia tinggal. Warung sederhana itu berdiri di pinggir sawah, dengan atap rumbia dan bangku kayu panjang yang tampak usang tapi nyaman. Aroma kopi hitam dan gorengan menyambut siapapun yang datang, termasuk Anastasia yang dengan ragu melangkah masuk. Ia berdiri di depan meja kasir, bingung membaca menu yang semuanya tertulis dalam bahasa Indonesia. Ia mencoba menggunakan aplikasi penerjemah di ponselnya, tapi sinyal internet di desa itu sering tidak stabil. Seorang ibu parubaya di balik meja mencoba membantu, tapi keterbatasan bahasa membuat percakapan mereka berputar-putar tanpa arah. Anastasia hanya bisa tersenyum kaku sambil mengangkat bahu. Saat itulah Raka muncul. Dengan kemeja lusuh dan celana kerja penuh noda cat, ia baru saja selesai memperbaiki pagar tetangga di seberang jalan. Melihat keributan kecil itu, ia mendekat dan dengan bahasa Rusia yang terpatah-patah berkata, "Kamu butuh bantuan, mungkin?" Anastasia terkejut, tak menyangka mendengar bahasa ibunya di tempat yang begitu jauh dari kampung halamannya. Ia mengangguk cepat dan tertawa kecil, merasa seperti menemukan cahaya di tengah kebingungan. Raka kemudian membantu menerjemahkan pesanan Anastasia kepada si ibu warung, lalu duduk di bangku terdekat dengan secangkir kopi panas. Obrolan pun mengalir. Ternyata Raka pernah bekerja selama 2 tahun di Rusia sebagai tukang renovasi bangunan. Ia belajar bahasa Rusia dari teman-teman kerjanya, cukup untuk percakapan dasar. Anastasia pun mulai merasa nyaman, karena ini pertama kalinya sejak kedatangannya ia bisa berbicara tanpa repot membuka aplikasi penerjemah. Meski kosakata mereka terbatas, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bahasa. Tatapan mata, senyum,
dan tawa kecil yang mereka bagi hari itu menciptakan koneksi tak terduga. Raka, yang biasanya tertutup, merasa penasaran dengan wanita asing yang begitu berani tinggal sendirian di desa. Sementara Anastasia melihat sosok yang hangat dan sederhana dalam diri Raka, berbeda dari pria-pria yang biasa ia temui di kota besar. Itu bukan pertemuan yang direncanakan. Tapi terkadang, takdir menyelip masuk dalam hal-hal sepele, seperti kesulitan memesan kopi di warung kecil di tengah sawah. Dan di sanalah, tanpa mereka sadari, kisah mereka benar-benar dimulai. Setelah pertemuan tak terduga itu di warung kopi, Anastasia dan Raka mulai sering bertemu. Awalnya, semua terasa seperti kebetulan. Raka yang sedang memperbaiki atap rumah warga akan melambaikan tangan saat melihat Anastasia berjalan dengan kamera dan buku sketsanya. Anastasia pun selalu membalas dengan senyum, kadang berhenti sejenak hanya untuk menyapa dan berbicara sebisanya dalam campuran bahasa Inggris, Rusia, dan sedikit bahasa Indonesia yang mulai ia pelajari. Tapi lama-kelamaan, kebetulan, itu berubah jadi niat. Raka mulai menyempatkan diri ke warung kopi di jam-jam yang sama saat ia tahu Anastasia biasanya datang. Di sisi lain, Anastasia merasa nyaman berbicara dengan Raka, bukan hanya karena ia bisa sedikit bahasa Rusia, tapi karena pria itu punya ketulusan yang jarang ia temui. Tak ada basa-basi berlebihan, tak ada kepura-puraan, hanya kehadiran yang apa adanya. Raka mulai mengajak Anastasia berjalan-jalan ke sawah, menjelaskan bagaimana para petani menanam padi, memperkenalkan makanan khas desa, dan mengajaknya ke pasar tradisional yang ramai setiap pagi. Ia menjelaskan benda-benda lokal, dan Anastasia mencatatnya di buku sketsa. Sambil menggambar, terkadang mereka duduk di pinggir sungai kecil, hanya dia menikmati suara alam, atau bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing, tentang salju di Moskow, dan tentang hujan tropis yang datang tiba-tiba di sore hari. Di sela-sela kebersamaan itu, mereka belajar satu sama lain. Raka mengajari Anastasia beberapa kata dalam bahasa Jawa seperti matur nuwun, terima kasih, dan piye kabarmu? Apa kabarmu? Sebaliknya, Anastasia mengajari Raka bagaimana mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris dengan benar, meski kadang mereka tertawa karena pelafalan Raka yang kaku. Ada banyak momen canggung, seperti saat Raka salah menerjemahkan dan Anastasia memesan makanan super pedas hingga meneteskan air mata, atau saat Anastasia mengira Raka mengajaknya ke acara pernikahan, padahal hanya arisan warga. Tapi dari semua itu, mereka tidak pernah berhenti saling mendekat, dalam bahasa, dalam cerita, dan perlahan-lahan dalam perasaan. Tak ada yang menyatakan perasaan. Belum. Tapi semua orang di sekitar mereka bisa merasakannya. Cara Raka memandang Anastasia diam-diam, atau cara Anastasia selalu tersenyum lebih lebar setiap kali Raka datang. Hubungan mereka mungkin belum bernama, tapi kehangatan itu nyata, dan ikatan itu tumbuh, perlahan dan pasti. Di desa kecil itu, dua hati dari dua dunia yang berbeda mulai berdetak dalam irama yang sama, tanpa tekanan, tanpa tergesa, hanya mengikuti alur alami yang diciptakan waktu dan kebersamaan. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Anastasia mulai menjadi bagian dari rutinitas Raka. Pun sebaliknya, mereka bukan lagi dua orang asing yang tak sengaja bertemu, melainkan dua jiwa yang mulai merasa saling dibutuhkan. Meski tak pernah diucapkan, ada getar halus dalam setiap percakapan, dalam setiap senyum yang tertahan, dan dalam tatapan-tatapan diam yang penuh makna. Cinta itu tumbuh perlahan, seperti tunas kecil yang menyelinap di antara retakan tanah kering, tanpa disiram janji, tapi cukup diberi kehadiran. Bagi Raka, Anastasia adalah angin segar yang membawa warna baru dalam hidupnya. Selama ini ia menjalani hari-hari dengan kesederhanaan yang datar. Bangun pagi, kerja di proyek-proyek kecil, bantu tetangga, tidur malam tanpa banyak cerita. Tapi sejak kehadiran Anastasia, hari-harinya jadi penuh cerita yang ingin ia ulang. Ia mulai punya alasan untuk tersenyum lebih lama, untuk menunggu lebih lama di warung kopi, dan untuk memikirkan kata-kata yang ingin ia sampaikan, meski seringkali hanya berujung gugup dan salah ucap. Sementara bagi Anastasia, Raka adalah potongan dunia yang tak pernah ia kira akan membuatnya merasa pulang. Di balik tangan kasarnya yang terbakar matahari, ia menemukan kelembutan.
Dalam gaya bicaranya yang kikuk, ia menemukan ketulusan. Dalam kesederhanaan hidupnya, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia dapat di kota besar penuh ambisi. Namun tentu saja, perbedaan mereka tidak bisa diabaikan. Anastasia terbiasa dengan budaya individualistik, kebebasan berekspresi, dan ruang pribadi yang besar. Sementara Raka hidup dalam masyarakat kolektif, di mana tetangga adalah keluarga, dan semua hal dibicarakan bersama. Tak jarang Anastasia merasa canggung ketika warga desa mulai memperhatikan kedekatannya dengan Raka. Ia merasa seperti sorotan mengikutinya kemana-mana. Namun Raka selalu menenangkannya, mengatakan bahwa itu bentuk perhatian, bukan penghakiman. Bahasa juga masih menjadi tantangan. Meski mereka bisa saling mengerti dalam percakapan sederhana, ada perasaan yang kadang sulit diungkapkan. Ada kalimat-kalimat yang hanya bisa dirasakan, bukan dikatakan. Tapi anehnya, itu tak menjadi halangan. Mereka mulai saling memahami bukan hanya lewat kata, tapi lewat tatapan, isyarat, dan kebersamaan yang terus mereka bangun. Cinta mereka bukan cinta yang meledak-ledak, melainkan cinta yang tenang tapi dalam. Seperti sungai yang tampak mengalir pelan, tapi membawa arus kuat di dasarnya. Mereka tahu dunia mereka berbeda, dan jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi di saat itu, di bawah langit desa yang biru dan senja yang memerah, mereka memilih untuk tetap bersama, walau hanya sebagai dua manusia yang saling jatuh hati, dengan atau tanpa kata, pacaran. Ketika perasaan mulai tumbuh lebih dalam, realita pun mulai mengetuk pintu. Cinta memang bisa lahir dengan indah, tapi menjaga dan mengarahkan cinta ke masa depan memerlukan lebih dari sekadar rasa, terutama ketika dua dunia berbeda bertemu. Anastasia dan Raka mulai menyadari bahwa mereka berjalan di jalan yang tak biasa. Apa yang awalnya terasa seperti kebetulan manis, kini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan lebih serius. Masyarakat sekitar mulai bertanya-tanya, bahkan ada yang terang-terangan bertanya kepada Raka, "Itu bule mau tinggal di sini terus? Atau, kapan kamu kenalin dia ke orang tua?" Raka tak langsung menjawab, bukan karena malu, tapi karena ia sendiri belum tahu apa yang akan terjadi. Ia menyukai Anastasia, mungkin lebih dari itu. Tapi dalam pikirannya, ada pertanyaan yang terus menghantuinya. Apa aku cukup untuknya? Ia hanyalah seorang pria desa, dengan pekerjaan serabutan, masa lalu yang biasa saja, dan masa depan yang belum pasti. Sementara Anastasia datang dari kota besar dengan pandangan luas dan dunia yang sangat berbeda. Di sisi lain, Anastasia pun menghadapi kebingungannya sendiri. Ia mulai merasa takut bukan karena tak yakin dengan perasaannya, tapi karena dunia di sekitarnya terasa semakin sempit. Ia rindu privasi, rindu berbicara bebas tanpa takut salah paham. Ia mulai merasa bahwa cinta ini, meski indah, mungkin akan menuntut lebih dari yang ia duga. Ia pernah mencoba menjelaskan situasinya kepada ibunya lewat panggilan video. Tapi respon ibunya datar, cemas, bahkan sedikit skeptis. "Kau yakin dia tidak hanya tertarik padamu karena kamu orang asing?" Kalimat itu menamparnya, meski ia tahu ibunya hanya khawatir. Tapi tetap saja, itu membuka luka yang membuatnya kembali mempertanyakan segalanya. Namun, daripada menjauh, mereka memilih untuk membicarakannya. Duduk di pinggir sungai yang sama, di tempat pertama mereka benar-benar merasa dekat, Raka dengan jujur mengatakan, "Aku tahu kita beda, tapi kalau kamu mau, aku bisa belajar apapun. Aku bisa kerja lebih keras. Aku cuma gak mau kamu pergi tanpa tahu aku sungguh-sungguh." Anastasia terdiam. Lalu dengan mata yang berkaca-kaca, ia membalas, "Aku tidak butuh kamu jadi siapa-siapa, Ra. Aku cuma butuh kamu tetap jadi kamu. Tapi kamu yakin siap hidup dalam dua dunia?" Percakapan itu menjadi titik penting. Bukan keputusan akhir, tapi komitmen awal. Mereka tahu, cinta ini tidak bisa bergantung pada perasaan semata. Harus ada usaha, kompromi, dan rencana. Mereka mulai belajar bahasa masing-masing lebih serius. Anastasia mulai ikut dalam kegiatan desa, mencoba lebih memahami adat setempat. Raka, di sisi lain, mulai menabung dan mencari pekerjaan yang lebih stabil,
Berpikir suatu hari mungkin bisa mengajak Anastasia hidup di tempat yang lebih netral, bukan hanya desa ini atau Rusia. Perjalanan mereka baru dimulai. Tapi sekarang, mereka tidak hanya saling menyukai, mereka mulai saling memperjuangkan. Senja kembali turun perlahan, menyelimuti desa dengan cahaya jingga keemasan. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan, dan langit pun mengguratkan warna merah muda yang menenangkan. Di sebuah bukit kecil tak jauh dari pematang sawah, Anastasia dan Raka duduk berdampingan, memandang hamparan sawah luas yang menguning siap panen. Mereka tak banyak bicara hari itu, karena kadang, keheningan lebih fasih menyampaikan isi hati. Waktu Anastasia di Indonesia mulai mendekati akhir. Visa tinggalnya hampir habis, dan ia harus kembali ke Rusia setidaknya untuk sementara. Mereka tahu ini akan datang. Mereka tahu hari perpisahan tak bisa dihindari. Tapi yang mereka tak tahu adalah apa yang akan terjadi setelahnya. "Apa kamu akan kembali ke sini?" tanya Raka pelan. Matanya tak lepas dari garis cakrawala. "Aku ingin kembali," jawab Anastasia sambil tersenyum tipis. "Tapi aku juga harus kembali ke keluargaku, hidupku di sana, dan mencari tahu apakah aku bisa membawa sedikit dari dunia ini ke sana." Mereka saling menatap. Dalam pandangan itu, ada rindu yang bahkan belum sempat tumbuh sepenuhnya, tapi sudah terasa menyakitkan. Cinta mereka belum genap, belum sempurna, tapi nyata. Raka menggenggam tangan Anastasia. "Kita nggak harus tahu semuanya sekarang, kan?" katanya. "Yang penting kita sama-sama jalanin. Terus jaga ini, pelan-pelan. Aku bakal kirim pesan tiap hari. Kalau kamu balik, aku ada di sini. Kalau enggak, aku cari cara ke sana." Anastasia mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Cinta ini bukan tentang satu tempat. Cinta ini tentang kamu dan aku, dan bagaimana kita mau saling menunggu, tumbuh, dan menemukan jalan kita sendiri. Mereka tidak membuat janji manis yang mengikat. Tidak ada lamaran mendadak. Tidak ada pengakuan cinta dramatis seperti film-film. Yang ada hanyalah keyakinan sederhana. Mereka ingin terus tumbuh bersama, meski jarak dan waktu akan menjadi ujian. Beberapa hari kemudian, di bandara kecil di kota kabupaten, Raka mengantar Anastasia. Mereka berpelukan lama. Tak banyak kata-kata, hanya bisikan lembut. "Hati-hati, ya. Dan, sampai ketemu lagi." Anastasia naik ke pesawat, membawa kenangan tentang suara hujan di atap rumah kayu, tentang kopi hangat di pagi hari, dan senyum seorang pria desa yang mencintainya tanpa banyak kata. Dan Raka kembali ke desanya, tapi kini dengan semangat baru. Ia mulai mengambil kursus daring bahasa Inggris, belajar tentang dunia luar, dan terus menabung sedikit demi sedikit. Di dinding kamarnya, ia tempelkan sketsa buatan Anastasia, gambar dirinya sedang duduk di pinggir sawah, dengan senyum sederhana yang khas. Cinta mereka belum selesai, belum berakhir, juga belum benar-benar bermula. Tapi mereka tahu, selama hati mereka tetap saling mengingat dan menguatkan, cinta itu akan terus bertumbuh, meski di dua benua yang berbeda. Kalau kamu percaya bahwa cinta bisa datang dari mana saja, bahkan dari sisi dunia yang berbeda, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Masih banyak kisah nyata penuh cinta dan inspirasi menunggumu di sini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.